Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kepada hambanya untuk berbuat zalim di dunia ini, dan larangan-larangan itu termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum wal 'iddata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, untuk menghuni nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran karena meminum khamar dan berjudi dan menghalang-halangi kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari perbuatan itu. Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bahwasanya larangan-larangan Allah itu sudah termaktub di dalam surah ini. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus dan wajib untuk menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Adapun beberapa hadis yang melarang kita dalam perbuatan-perbuatan yang tersebut tadi. Yang pertama adalah janganlah kalian saling memukul dan jangan saling dengki. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya perbuatan memukul dan dengki adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, seseorang mukmin adalah orang yang tidak menyakiti dan tidak pula disakiti oleh orang lain. Dan Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya bahwasanya orang mukmin itu adalah orang yang tidak menyakiti dan tidak pula disakiti. Dalam artian hadis ini, kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti hati orang, bahkan menyakiti daripada jasad orang, dan tidak pula menyakiti diri kita sendiri. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan tiap-tiap khamar adalah hukumnya haram. Di dalam hadis ini jelas bahwa setiap yang memabukkan itu dihukumi kepada perkara yang haram karena
sifat yang memabukkan ini adalah dapat merusak daripada bukan hanya pikiran tetapi juga anggota badan. Walaupun misalkan benda itu dihukumi halal, tetapi ketika benda itu dapat memabukkan, maka tetap hukumnya adalah haram. Misalkan anggur yang disifati awalnya halal, ketika difermentasi dan ketika dikonsumsi sehingga menimbulkan kemabukan, maka itu hukumnya haram. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya, adapun dampak-dampak negatif daripada perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Dampak daripada negatif daripada perkelahian pelajar, yang pertama adalah akan menimbulkan luka-luka dan cedera. Nah, ini pastinya akan merugikan kepada orang tersebut. Nah, ketika terjadi perkelahian, pasti ada yang disakiti. Kemudian yang kedua akan timbul trauma dan adanya kecemasan dan depresi kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan antar pelajar itu akan menjadi rusak. Maka tidak ada lagi yang namanya persahabatan ketika pelajar itu terjadi perkelahian satu yang dengan yang lainnya, maka akan menimbulkan hubungan itu menjadi rusak. Kemudian yang keempat, predikat negatif atau predikat yang dulu nilainya baik itu karena adanya hal-hal perkelahian ini bisa menimbulkan predikat itu menjadi buruk karena adanya pemikiran yang dulunya baik kemudian menjadi tumpul. Kemudian yang kelima adalah kriminalitas remaja itu akan bertambah. Dengan adanya perkelahian ini akan menimbulkan gairah seseorang untuk melakukan hal-hal yang negatif, diantaranya adalah suatu perbuatan yang kriminalitas. Ini bisa menimbulkan diantaranya akan terpicunya rasa hebat pada diri seseorang itu sehingga ada timbul rasa ingin berbuat kejahatan kepada orang lain, menindas dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah prestasi akan menurun. Nah, dulunya mungkin prestasinya juara kelas, mungkin karena adanya dampak yang tidak positif ini akan menurunkan prestasi siswa tersebut. Mungkin dulu ranking pertama, 2 atau 3 itu bisa menjadi ranking yang terakhir karena adanya kurang gairah seseorang siswa itu tadi dalam pembelajaran, sehingga prestasinya itu akan menurun. Kemudian yang ketujuh, itu akan adanya kehilangan waktu belajar. Maksud di sini adalah kehilangan waktu belajar seorang siswa tidak termotivasi lagi untuk bersekolah karena adanya perkelahian mungkin di sekolahnya itu tadi, sehingga siswa itu tadi malas untuk bersekolah karena mungkin
tidak maunya bertemu dengan musuh-musuhnya tadi, sehingga siswa itu tadi malas untuk belajar, sehingga banyak mungkin alasan-alasan anak itu tadi karena tidak turun ke sekolah karena ada musuhnya yang di sekolah itu. Baik, ini salah satu beberapa dampak perkelahian pelajar. Selanjutnya, dampak minuman keras. Yang pertama adalah organ tubuh itu akan menjadi rusak. Ya, pastinya kalau orang sudah mengonsumsi minuman keras, organ tubuh itu akan menjadi rusak. Kemudian yang kedua, gangguan sistem saraf. Mungkin kecerdasan seseorang ketika mengonsumsi minuman keras ini berdampak kepada saraf, sehingga pemikirannya yang dulunya baik itu menjadi buruk. Kemudian yang ketiga, risiko kecelakaan. Mungkin karena kurangnya konsentrasi siswa dalam berkendara itu bisa menyebabkan seseorang dalam berkendara itu terjadinya kecelakaan. Kemudian mood labil. Yang kelima, halusinasi. Mungkin orang yang minum minuman keras itu akan berhalusinasi. Yang keenam adalah kecanduan. Ya, ini sangat buruk sekali dampaknya, karena adanya kecanduan dalam minuman keras ini ketika seseorang itu sudah mulai mencoba untuk minuman keras 1, 2, sampai 3 kali, itu mengakibatkan kecanduan sehingga ingin kembali melakukan hal yang tersebut. Kemudian yang ketujuh, hubungan dengan manusia akan rusak. Yang kedelapan, keuangan buruk, ya karena kecanduan untuk meminum minuman keras ini, ketika orang tidak mempunyai uang itu mereka akan mencari uang tersebut dari jalan yang haram, seperti mencuri atau meminta paksa kepada temannya untuk memberikan uang tadi, tujuannya untuk membeli minuman keras. Dan kesembilan, kriminalitas itu akan meningkat. Jadi dampak daripada minuman keras ini itu akan menyebabkan nantinya kriminalitas itu akan meningkat, karena orang yang minum minuman keras ini akan selalu pikirannya itu tadi merujuk kepada pemikiran yang negatif. Nah, sehingga kriminalitas ini bersangkutannya adalah diantaranya tadi adalah untuk menuju minuman yang diinginkannya tadi, maka ia ingin mencari bagaimana caranya mendapatkan minuman keras itu tadi, baik dengan secara halal maupun secara haram. Selanjutnya, adapun dampak narkoba. Yang pertama, organ tubuh akan rusak, daya tahan tubuh turun, penuaan dini, perubahan kepribadian, dan halusinasi dan paranoid. Kemudian masalah keuangan serius, dan dengan hubungan dengan manusia itu akan tidak terhubung dengan baik. Kemudian kriminalitas itu akan bertambah. Kemudian dampak gabungan adalah
lingkaran setan, masa depan akan rusak. Kemudian cara menghindari dengan cara berolahraga, kemudian kegiatan keagamaan dan sosialisasi, dan hobi dan minat. Terima kasih.